Udah muncul belum ya? Oh ya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Christine selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan yang sudah kami kerjakan, yaitu kantong organik. Sebelum menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan anggota kami, yaitu saya Redinata Rinando dengan nomor NPM 2105141182. Saya Uli Magdalena dengan nomor NPM 2105141180. Saya Felicia Deborah dengan nomor NPM 2105141192. Saya Septi Nur Aini dengan nomor NPM 210514196. Saya David Karungu dengan nomor NPM 2105142008. Saya Stefano Satrio dengan nomor NPM 21051422. Lanjut. Produk kantong organik yang kami kembangkan adalah telobag. Kata telobag ini terdiri dari kata telo dalam bahasa Jawa yang berarti ketela. Bag dalam bahasa Inggris artinya tas atau kantong. Dalam istilah telobag, kantong nabati yang terbuat dari bahan baku singkong. Singkong adalah unsur penting dalam kehidupan masyarakat Jawa. Singkong juga merupakan makanan pokok yang dapat diolah dalam berbagai variasi. Telobag menjadi produk yang semakin ramah lingkungan demi generasi mendatang. Dengan pengalaman sebagai plastik manufaktur. Lanjut. Adapun tujuan perusahaan dan organisasi yang kami kembangkan adalah bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar menggunakan kantong nabati yang ramah lingkungan untuk mengganti kantong plastik konvensional yang butuh waktu lama untuk terurai. Visi kami adalah untuk menjadi pelopor dan teladan pada skala nasional dan internasional dalam menjalankan dan mengembangkan industri daur ulang plastik yang akan mendukung terciptanya lingkungan hidup yang berkelanjutan. Misi kami adalah mengembangkan industri daur ulang yang memberikan efek positif terhadap lingkungan hidup. 3 masalah yang kami olah adalah 1. Kantong plastik susah terurai dan tidak ramah lingkungan. Sulit terurai di tanah. Kantong plastik yang sulit diterurai di tanah ini karena rantai karbonnya yang sangat panjang, sehingga sulit diurai oleh mikroorganisme. Kantong plastik akan terurai ratusan hingga ribuan tahun kemudian. Yang kedua, terbuat dari bahan kimia. Sampah plastik yang dibakar mengandung gas rumah kaca, bahkan zat dioksin dan furan. Bahkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia sudah ditetapkan sebagai gas yang memicu kanker pada manusia. Kedua zat dioksin dan furan sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Ketika kedua zat masuk dari hasil pembakaran mengakibatkan batuk-batuk, sesak nafas, dan pusing. Ketika keseringan menghirup kedua zat ini, maka akan terjadinya kanker. Yang ketiga, pencemaran lingkungan laut. Karena ada banyaknya limbah plastik yang bertebaran, bahkan situasi mengenaskan ini kita dapat diperhatikan salah satunya di laut. Kita tentu sudah mendengar berita tentang biota laut yang terancam akibat limbah plastik. Bahkan di perut seekor paus yang mati, banyak ditemukan limbah plastik berupa sampah kantong plastik, plastik kresek, hingga plastik pembungkus makanan. Di sini kami mempunyai solusi bagi para konsumen kami agar masalah-masalah yang dapat dihindari. Yang pertama, di sini kami membuat produk kantong organik yang berasal dari singkong sebagai pengganti plastik pada umumnya. Kantong organik yang kami rancang dan kami olah ini sangat ramah lingkungan. Jika kantong ini dibuang sembarangan di tanah, maka para konsumen kami tidak perlu khawatir karena produk kami dapat terurai di tanah selama 4-6 bulan. Berbeda dengan plastik biasa yang susah sekali terurai, bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Dan cara tercepat untuk membuang kantong dengan aman yaitu dengan melarutkannya dengan air panas. Lanjut. Mengapa sekarang? Yang pertama, untuk mendukung program Go Green.
Karena saat ini semakin banyak sampah plastik yang terbuang dan tidak dapat terurai, sehingga dapat semakin mencemarkan lingkungan. Maka dari itu, kita membuat produk ini untuk mencegah pencemaran alam semakin meluas. Yang kedua, inovasi produk. Produk yang kita kembangkan ini merupakan sebuah inovasi karena pada dasarnya kita membuat suatu produk yang masih dapat dikategorikan sebagai kantong plastik, namun dengan material bahan dasar yang berbeda dengan menggunakan bahan dasar dari singkong. Sehingga kantong plastik yang kami buat dapat lebih mudah terurai dan tidak menjadi pencemaran bagi lingkungan. Yang ketiga, untuk mempercepat pencegahan pemanasan global. Karena perlu bagi Indonesia berubah dengan cepat agar kehidupan kita semua lebih sehat. Lanjut. Lalu ada pasaran ditembak. Perusahaan kami memiliki segmentasi pasar yang dituju, yaitu seluruh masyarakat pengguna plastik dari seluruh dunia. Karena seperti yang kita tahu, di era sekarang hampir semua orang di seluruh dunia menggunakan plastik untuk keperluan sehari-harinya. Entah itu untuk mengemas makanan, mengemas minuman, sampai mengemas barang. Warga dunia pasti sehari-harinya menggunakan plastik. Lalu yang kedua, para pedagang kaki lima. Para pedagang kaki lima yang seperti yang kita tahu memiliki kebiasaan untuk mengemas makanan masih menggunakan plastik konvensional, sehingga plastik tersebut tidak ramah lingkungan apabila sudah tidak terpakai. Dan plastik konvensional tersebut, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, plastik konvensional tersebut memiliki waktu yang lama untuk dapat terurai dan menyatu kembali ke tanah. Sehingga diharapkan penggantian produk plastik konvensional menjadi plastik telobag atau plastik yang ramah lingkungan dari perusahaan kami dapat mendukung program Go Green yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya juga. Lalu yang ketiga, target pasar kami yaitu pengguna media sosial sebesar 274 juta jiwa pengguna. Dikarenakan media pemasaran kami menggunakan media sosial, sehingga pengguna media sosial sebanyak 274 juta tadi merupakan target pasar kami. Sehingga warga dunia, di poin yang pertama yang saya sudah jelaskan, dapat menjangkau produk kami lebih mudah lagi karena dapat diakses dengan mudah dan dapat dijangkau dengan mudah melalui media sosial. Lanjut. Lalu, keuntungan produk kami yang kami yakini dapat berkompetisi di pasaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, produk yang kami jual dipatok dengan harga yang terjangkau. Karena kami menjual produk kami dengan harga 45.000 per buah. Lalu, semua kalangan saya anggap atau kami asumsikan dapat menjangkau dengan harga yang sudah kami tetapkan. Dengan harga 45.000 per 50 buah, menurut kami sudah dapat dijangkau oleh semua kalangan. Selain itu, yang kedua, kualitasnya terjamin. Kami menjamin produk kami yang beredar di pasaran adalah produk yang berkualitas baik, sehingga konsumen tidak perlu ragu untuk membelanjakan uang mereka untuk membeli produk telobag yang ramah lingkungan ini untuk menggantikan produk plastik konvensional yang biasa ia pakai sebelumnya. Lalu yang ketiga, selain kualitas yang terjamin, kami juga memiliki customer service yang memiliki respon cepat, melayani Anda dimanapun dan kapanpun, sehingga Anda tidak perlu kesulitan untuk mendapatkan produk yang kami tawarkan kepada masyarakat umum. Selanjutnya, produk kami dapat dikirim dalam kota maupun ke seluruh Indonesia. Dan produk kami dapat diakses melalui berbagai media sosial. Lanjut.
Di sini kami memiliki 3 bagian produk. Yang pertama yaitu kantong plastik. Kegunaannya sama dengan kantong plastik konvensional yang dapat digunakan sebagai kantong belanja. Yang kedua yaitu polybag. Kegunaannya sejenis plastik yang berbahan cukup tebal dan manfaatannya bisa digunakan sebagai pot atau wadah media tanam. Yang terakhir yaitu polymailer, yaitu amplop pembungkus plastik yang biasanya digunakan untuk pengemasan barang agar lebih aman dan terlindungi. Lanjut. Kami memiliki modal bisnis dengan menggunakan media sosial yang terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama adalah Instagram, yang kedua adalah WhatsApp, yang ketiga adalah Facebook, dan yang terakhir adalah Shopee. Sehingga produk akses melalui media sosial seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Yang berikut ada tim. Perusahaan kami memiliki struktur organisasi yang terdiri dari direksi, direktur utama, manajer, manajer keuangan, divisi pemasaran, dan manajer personal. Untuk yang pertama direksi, jabatan ini diisi oleh teman kami Stefanus Satrio dengan fungsi sebagai penanggung jawab dan orang yang berwenang atas pengurusan perseroan dan kepentingan perseroan. Adapun tugas dari direksi ialah memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan perusahaan. Yang berikutnya adalah menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan. Dan yang terakhir, mengatur pola pembagian tugas masing-masing. Yang berikutnya ada direktur utama. Jabatan ini diisi oleh teman kami Uli Magdalena dengan fungsi sebagai pengelola sumber daya perusahaan, penyusun strategi bisnis untuk perusahaan, serta mengevaluasi perusahaan. Adapun tugas-tugas dari direktur utama ialah memimpin dan melakukan rapat evaluasi secara rutin, mengawasi situasi bisnis, dan menunjuk karyawan untuk memimpin sebuah divisi. Yang berikutnya ada manajer. Jabatan ini diisi oleh teman kami Felicia Deborah, berfungsi untuk bertanggung jawab mengelola perusahaan. Di sini manajer dituntut untuk memiliki kekuatan, mempekerjakan, memecat, mendisiplinkan, melakukan evaluasi kinerja, dan memantau kehadiran sampai pada menyetujui lembur dan mengesahkan liburan. Tugas-tugas dari manajer ialah melakukan manajemen sumber daya manusia, di antara lain adalah melatih staf, membimbing staf dan mengembangkan staf, memberikan perencanaan dan peluang pengembangan karir, memberdayakan karyawan untuk bertanggung jawab atas pekerjaan. Yang berikutnya ada manajer keuangan. Jabatan ini diisi oleh teman kami Septi Nur Aini, berfungsi untuk merencanakan, mencari, serta dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana perusahaan guna keberlangsungan operasi perusahaan tersebut. Adapun tugas-tugasnya ialah bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis, pengambilan keputusan keuangan, dan memberi nasihat keuangan yang sesuai. Yang berikut ada divisi pemasaran. Jabatan di tempat ini diisi oleh teman kami Reynando Redinata, berfungsi untuk orang yang bertanggung jawab untuk penawaran, penjualan, dan produk. Adapun tugas-tugasnya ialah melakukan manajemen kampanye pemasaran, memproduksi materi pemasaran dan promosi, memproduksi komunikasi internal, melakukan riset pelanggan dan pasar, dan menjalin kerjasama antar agensi dan vendor. Yang terakhir ada manajer personal. Jabatan di sini diisi oleh saya sendiri, David Karungu, dengan fungsi sebagai penyusun suatu organisasi dengan merancang struktur hubungan antar pekerjaan, personalia, dan faktor-faktor fisik. Adapun tugas-tugasnya adalah merekrut calon karyawan berdasarkan skill dan kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan, mengatur hal-hal terkait pengembangan skill karyawan, dan mengatur benefit serta kesejahteraan karyawan. Lanjut. Yang berikut ada finansial. Finansial di sini kami bagi dalam 4 kategori, yaitu modal awal, harga jual, pendapatan per tahun, dan keuntungan. Yang pertama modal awal dengan nominal jumlahnya 15 juta rupiah. Yang berikutnya ada harga jual, kami bagi per unsurnya. Yang pertama kantong 45.000 isi 50 pieces. Yang kedua polybag 50.000 isi 50 pieces, dan yang terakhir polymailer 75.000 dengan isi 50 pieces. Yang berikut ada pendapatan per tahun dengan kisaran nominal jumlahnya
1.861.500.000 rupiah. Yang terakhir ada keuntungan dengan nominal kisarannya 328.500.000 rupiah. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dari penyampaian presentasi kami. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih.